Suatu karbokation adalah suatu zat antara yang tidak stabil dan memiliki energi yang tinggi. Karena energinya tinggi dan tidak stabil, maka dapat bereaksi lebih lanjut. Salah satu cara karbokation untuk mencapai produk yang stabil adalah bereaksi dengan nukleofilik. Terdapat cara di mana produk dapat mencapai stabil, yaitu dengan cara memberikan sebuah proton pada suatu basa di dalam reaksi eliminasi, yaitu eliminasi unimolekuler atau E1, menjadi sebuah produk alkena. Reaksi E1 mirip dengan reaksi SN1, karena tahap 1 pada E1 mirip dengan tahap pada SN1, di mana tahap pertama yaitu tahap ionisasi. Namun langkah yang kedua itu berbeda dengan reaksi SN1, di mana nukleofilik H2O tidak menyerang karbokation atau tidak menyerang karbon yang kekurangan elektron, namun mengambil hidrogen dari kation terbutil menghasilkan suatu propena. Nah, kita masuk ke mekanisme reaksi E1. Tahap yang pertama yaitu identik dengan tahap pertama pada SN1, yaitu ionisasi alkil atau substrat. Di sini kita pakai terbutil bromida. Tahap ini berlangsung lambat karena membutuhkan energi tambahan untuk memecah ikatan antara substrat dengan gugus berkinya, zat antara karbokation, dan harus mencapai keadaan transisi. Suatu reaksi E1 menentukan order reaksi atau first order, karena dalam keadaan transisi mirip dengan transisi SN1, yaitu hanya diperlihatkan molekul substratnya saja yang tidak ada molekul nukleofilik. Karena E1 itu order 1, maka laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya saja atau alkil halidanya, karena hanya melibatkan satu molekul saja dalam keadaan transisi. Nah, tahap kedua yaitu basa H2O tersebut, proton dari karbokation yang berdekatan karbokationnya, elektron ikatan karbohidrogen yaitu bergeser ke karbon positif. Karbon mengalami hibridisasi dari sp3 ke sp2, jadi CH3, sp3. CH2 berubah menjadi rehibridisasi sp2. Nah, C sudah menjadi hibridisasi sp2, terbentuk produk kembali yaitu metilpropena. Karena E1 ini stepwise, maka dibutuhkan molekul yang stabil. Contohnya adalah karbon tersier, alilik, dan bensilik. Nah, substrat dan eliminasi itu selalu berkompetisi satu sama lain. Sebenarnya hanya persoalan di mana tempat basa menyerang. Jika serangan terjadi pada karbon dengan gugus lepas, maka terjadi substitusi. Nah, jika serangan terjadi pada hidrogen, yang terbentuk adalah reaksi eliminasi. Pada umumnya, basa kuat menyerang proton dan basa lemah menyerang karbon. Nah, contohnya yaitu pada terbutil klorida dan etanol. Etanol adalah basa lemah, maka terjadi reaksi substitusi atau SN1. Nah, jika menggunakan sodium etoksida, maka terjadi reaksi eliminasi yaitu E1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadatul Zahro dengan NIM belakang 49 dari kelompok yang terakhir akan menjelaskan reaksi eliminasi E2. Nah, reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna adalah reaksi E2, yaitu eliminasi bimolekular.
Reaksi E2 pada alkil halida cenderung dominan bila menggunakan basa kuat seperti hidroksil dan alkoksida. Nah, pada sebelumnya kan di reaksi E1 itu menggunakan basa lemah. Nah, selain itu juga pada reaksi E2 ini cenderung dengan temperatur yang sangat tinggi. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan kalium hidroksida ataupun dengan natrium etoksida dalam keadaan etanol. Nah, contoh pada reaksi eliminasi E2 yaitu pada bromopropana jika direaksikan dengan basa kuat etoksida dalam pelarut etanol kemudian dipanaskan akan menghasilkan dua produk yaitu propena dan etanol. Nah, pada reaksi eliminasi E2 itu biasanya akan membentuk alkena. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksi pada E2? Mekanisme pada reaksi E2 itu tidak berjalan dengan membentuk karbon kation sehingga menjadi zat perantara, berbeda dengan E1, melainkan berupa reaksi yang serentak. Nah, pada mekanisme reaksi E2 itu ada tiga hal yang terjadi dalam satu waktu, yaitu pada basa kuat membentuk dengan ikatan hidrogen beta. Kenapa disebut hidrogen beta? Karena terikat dengan karbon beta. Nah, pada gugus perginya itu disebut pada gugus perginya itu disebut karbon alfa. Nah, terdapat tiga hal yang terjadi dalam satu waktu itu. Yang pertama yaitu basa kuat membentuk ikatan baru dengan proton atau mengabstraksi protonnya. Kemudian elektron antara C dan H membentuk ikatan P yang baru atau membentuk ikatan rangkap 2. Nah, kemudian pada ikatan C dan Br masuk ke dalam Br karena ikatan C hanya mampu mengikat 4 saja. Jadi Br akan meninggalkan alkilnya. Nah, kemudian pada reaksi E2 itu menghasilkan produk alkena dengan produk alkohol dengan gugus yang pergi yaitu Br. Kemudian kemudian pada jika ada dua molekul dalam keadaan transisi, maka reaksi akan mengikuti orde 2, yaitu berarti laju reaksinya yaitu E2 sama dengan substratnya dikali dengan basa kuatnya.